Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajallil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kita dalam membaca dan memahami kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan semoga di video kali ini kita mendapatkan pahala, manfaat, keberkahan yang lebih besar lagi insyaallah taala di babu birrul ab, bab berbakti kepada ayah. Bisanadil muttasil ila Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iril ulama'i was salihin fid dharain amin. Ila an qala babu birrul ab wa bihi ilahi qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Wahab bin Khalid ibn Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man abar qala ummak qala man abar qala thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala abak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku harus berbakti kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu kepada siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu kepada siapa? Beliau menjawab, kepada ayahmu. Hadis ini dan juga hadis-hadis sebelumnya telah kita jelaskan bahwa menunjukkan, semua hadis ini menunjukkan besarnya hak seorang ibu dan bahwasanya beliau adalah orang yang paling utama untuk kita berikan bakti kita kepada beliaunya. Dan karena itu semua dikarenakan bahwa beliau telah menanggung banyak rasa berat di sepanjang hidupnya, mulai dari beliau hamil, mengandung kita sebagai anak-anak beliau, lalu melahirkan dengan semua rasa sakit yang beliau rasakan, lalu menyusui, harus bangun ketika malam hari atau sering bangun demi menyusui anaknya, lalu menjaga ketika masa kanak-kanak, dan apa yang beliau rasakan, ibu rasakan lebih banyak daripada seorang ayah. Akan tetapi meski seperti itu, bukan berarti Islam lalu melupakan hak seorang ayah. Karena itulah Rasulullah tetap menutup semua hadis yang telah kita baca dengan abaka, dengan ayahmu, yakni setelah besarnya hak seorang ibu di dalam bakti atau kita memberi bakti kepada beliau, setelah itu langsung datanglah hak seorang ayah untuk kita berbakti kepada beliau, karena beliau juga memiliki hak yang sangat besar di dalam mendidik, mengajari, mengarahkan kita, dan juga memberi nafkah kepada kita dan kepada ibu kita. Maka setelah menguatkan hak seorang ibu, Rasulullah SAW langsung menyebut hak seorang ayah, dan ini semuanya menunjukkan bahwa ta'atul walidain atau birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua secara bersama-sama, adalah taat yang paling besar, ibadah yang paling agung. Hanya saja ibu memiliki keistimewaan yang lebih. Maka mendahulukan ibu sampai 3 kali di hadis-hadis yang kita baca, atau 4 kali di hadis berikutnya, bukan berarti meremehkan atau merendahkan ayah, tapi hanya karena seorang ibu melewati masa-masa yang lebih sulit yang tidak pernah dilewati seorang ayah, maka ibu mendapati hak yang lebih besar untuk kita bakti daripada, atau kita berbakti kepada beliau daripada seorang ayah. Maka Islam mengangkat hak seorang ibu karena sebab-sebab yang sangat agung, tapi juga tidak melupakan hak seorang ayah. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman di surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Allah Ta'ala berfirman bahwa aku mewasiatkan kepada semua manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dua orang tua disebut secara bersamaan. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan bagaimana seorang ibu hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, bahwa ibunya hamil di dalam perut anaknya dengan masa lemah ke masa lemah dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala menyebut kedua orang tua, lalu mentafsir atau memerinci apa yang telah dirasakan oleh ibu, agar kita lebih perhatian kepada apa yang kepada berbakti kepada ibu kita. Dari sisi lain, bahwa biasanya
seorang ibu mendidik anaknya itu dengan rasa kasih sayang, dengan perhatian, dengan seorang ayah mendidik anaknya dengan ketegasan. Maka dengan rasa kasih sayang ini seorang anak bisa saja terdorong untuk melawan ibunya, mengentengkan untuk berbakti kepada ibunya. Karena itulah Rasulullah SAW menguatkan untuk berbakti sampai 3 kali, ummuka 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 atau ummaka ummaka ummaka, lebih daripada seorang ayah yang memang karena ketegasan beliau, karena tarbiyah beliau yang tegas, seorang anak pasti akan terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membaca hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarani Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ma ta'muruni qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada ar-rabi'ah faqala birra ummak thumma ada al-khamisah faqala birra abak. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Ia kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Beliau menjawab lagi, "Berbaktilah kepada ibumu." Ia kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Maka Rasulullah menjawab, "Berbaktilah kepada ibumu." Ia kembali bertanya untuk kali keempat, maka beliau tetap menjawab dengan jawaban yang sama, "Berbaktilah kepada ibumu." Dan ketika bertanya untuk kelima kalinya, maka Rasulullah SAW menjawab, "Berbaktilah kepada ayahmu." Yang mungkin unik dari hadis ini adalah ketika Rasulullah SAW mengulang 4 kali, bukan hanya 3 kali seperti hadis-hadis sebelumnya, tapi sampai 4 kali tentang berbakti kepada seorang ibu. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat mendesak dan menguatkan pentingnya seorang ibu, pentingnya berbakti kepada seorang ibu lebih daripada hadis sebelumnya. Seakan-akan Rasulullah SAW ingin benar-benar menancapkan di hati seseorang yang bertanya dan di hati semua orang Muslim untuk berbakti kepada ibu, dan bahwasanya ibu adalah pintu yang tidak bisa digantikan oleh pintu-pintu yang lainnya. Mungkin memang ada kemungkinan bahwa si penanya di hadis yang ke-6 ini, dari semua hadis yang telah kita baca, bahwa orang ini kurang berbakti kepada ibunya, maka Rasulullah SAW sampai mengulang 4 kali. Tapi juga mungkin karena Rasulullah menjaga keadaan ia agar selalu berbakti, dan juga umatnya agar selalu berbakti kepada seorang ibu. Karenanya Rasulullah SAW mengulang sampai 4 kali, dan ini adalah bagaimana indahnya dan bagaimana detailnya Rasulullah SAW di dalam mendidik kita sebagai umatnya. Al-Imam Ibnu Battal, salah seorang ulama besar dari mazhab Maliki, beliau memiliki syarah untuk Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bahwa kenapa seorang ibu harus kita bakti 3 kali lebih banyak daripada seorang ayah. Wadzalika li su'ubatil hamli tsumma al-wad'i tsumma ar-radha. Karena repotnya hamil, repotnya melahirkan, dan repotnya menyusui. Dan semua kerepotan dan kesulitan ini hanya dialami oleh ibu. Lalu masalah tarbiyah, masalah didikan, masalah perhatian, baru ayah juga ikut. Tapi ayah tidak merasakan sulitnya hamil, sulitnya menyusui, sulitnya melahirkan. Maka karena itulah seorang ibu 3 kali mendapatkan hak bakti lebih besar daripada seorang ayah. Dan seakan-akan ketika diulang 3 kali, seakan-akan dikatakan bahwa alzim hadzal janib, yakni tetapilah pintu ini. Kamu harus selalu menjaga pintu ini, yaitu berbakti kepada orang tua, dan jangan menomorduakan beliau. Tetap nomor satukan beliau sebagai orang tua yang kita harus berbakti kepada beliau. Dan untuk berbakti kepada seorang ibu, seorang ayah ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah memahami caranya dengan sangat baik sekali. Mereka bukan hanya memahami untuk berbakti ketika di dunia saja, tapi juga ketika sampai ibu dan ayahnya meninggal. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kedua orang tua kita semuanya, Allahumma amin. Bahwa di Sunan Abi Dawud ada riwayat bahwa salah seorang sahabat Abi Asid
atau Abi Usaid Malik bin Rabi'ah Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada orang dari Bani Salimah datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah ayah ibuku meninggal, apakah masih ada hal yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada keduanya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Iya, kamu masih bisa berbakti kepada keduanya, yaitu dengan as-salatu alaihima, mendoakan keduanya, wal istighfar lahuma, mendoakan maaf bagi keduanya, infadhu ahdihima min ba'dihima, menjalankan wasiatnya setelah keduanya meninggal, wasilatul rahim allati la tusil illa bihima, menjaring atau menjalin silaturahim yang masih berhubungan dengan keduanya, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman ibu dan ayah yang masih hidup." Maka teman-teman yang saya hormati, kedua orang tua adalah pintu yang sangat agung menuju ridhonya Allah Ta'ala. Seperti yang sudah kita pelajari di hadis kedua di video pertama, bahwa ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah Ta'ala tergantung dan terkait dengan ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung dan terkait kepada murka kedua orang tua. Maka semoga Allah Ta'ala menjaga kedua orang tua kita, memberi kita taufik untuk selalu bisa berbakti kepada keduanya, Allahumma amin. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan mereka berdua seperti mereka berdua telah mendidik kita, menyayangi mereka berdua seperti mereka berdua telah mendidik kita. Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode setelahnya di babu birri walidayhi wa ilzalama, berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua menzalimi anaknya. Meskipun menzalimi, tapi tetap harus berbakti kepada keduanya. Insyaallah kita ketemu lagi di episode keempat. Subhanakallahumma wa bihamdik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.